Assalamualaikum. Rutinitas Rabu Brutal pagi hari ini. Ini Coach Didot sudah hadir lagi. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Pak Aris. Wah, bagaimana kabarnya dari Denmark? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik ya. Baik. Apa yang bisa disampaikan dari Denmark nih Coach Didot? Cuaca Pak, cuaca Pak. Cuacanya dingin lagi. Sama dengan Swiss. Hampir mirip Pak Aris. Hampir mirip, tapi kan velodrome. Ya, tapi kan di luarnya kan hampir mirip Pak Aris. Di luarnya hampir mirip. Dolan kemana aja Coach? Nah, dolan Pak, kita itu di sana lomba bukan dolan Pak. Tapi nggak nakal toh? Oh, kalau saya tertib Pak. Oh tertib, oke. Asalkan nggak ketahuan. Oke. Ini berkaitan dengan Rabu Brutal besok tanggal 9. Pendaftaran dibuka kapan ini Coach? Rencananya hari ini kita akan posting untuk link pendaftaran Pak Aris. Kalau tidak hari ini besok pagi ya? Ya, paling lambat mungkin besok siang. Soalnya kita ngasih ngerapiin soal rekening juga pembayaran dulu Pak Aris. Soalnya kan untuk event yang besok kita berbayar Pak Aris. Berbayar agar supaya yang ikut itu benar-benar datang, yang daftar benar-benar datang dan kualitas pembalapnya juga lebih bagus Pak Aris. Oke. Tidak asal-asalan wes bisa ikut sekarang. Jadi untuk link pendaftaran Rabu Brutal Macan Tante, insya Allah hari ini selambat-lambatnya besok siang. Dan yang belum punya lisensi, saya harap segera untuk melengkapi lisensi masing-masing Pak Aris. Mendaftarkan di UCI member. Ya. Itu kan juga cuma murah dan gampang. Oke. Itu bikinnya juga cuma 50.000 buat setahun Pak Aris. Oh ya siap. Jadi diharap teman-teman memantengi akun Instagram Rabu Brutal Edi untuk bisa segera mendaftarkan di Rabu Brutal Macan Tante besok tanggal 9. Ini Mas Bayu hari ini bagaimana? Siap. Siap duel? Ada duel. Mantap. Ini ada Victor dan Beng Beng. Ya. Beng Beng Pak, bukan Beng Beng. Beng Beng ini coklat. Oh lali. Nah, ini nggak enak dimakan, ini pahit. Bagaimana hari ini? Ambiar. Belum udah ambiar. Tadi ada Aiman. Oke. Aiman pakai TV sudah korot Pak. Mas Aiman bagaimana? Wah jersinya bagus sih. Oh iya Pak. Hari ini. Wah mantap. Pak, lama Pak. Ini ada Joko, ada Mas Faisal, sana ada Mbak Neila. Ini ada Mas Ditra, ada Mas Aiman dan Mas Andi Gilang. Selamat, semoga putrane jadi anak yang soleh. Putra ya alhamdulillah 5 hari yang lalu. Satu angkatan. Satu leting Pak. Satu leting. Oke. Ini Mas Aiman pagi ini, waduh, yang dipakai jajaran lagi. Kira-kira gimana Mas Dita? Ya. Mau berapa kilo? Nggak usah jauh-jauh lah Pak. Sampai Pantai Baru. Pantai Baru, oke, Pantai Baru. Oke, Pantai Baru. Oke, sebelum berangkat kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Siap-siap berangkat. Terus. Oh, penampilan Mas Didot bisa keren terus gimana tuh ini? Itu kayaknya ditanya Pak Aris itu. Oh, ditanya loh. Oke, ini lumayan rame pagi ini. Ada Aiman, Andi Gilang, Didot, Pablo, dan teman-teman sudah siap-siap berangkat. Bagaimana Pap? Nggak masuk ini. Wah, sepatu baru Pap. Saya dibantu Mas Rizal pagi hari ini. Ini ada Mbak Neila dari G-Media. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Pagi ini Rabu Brutal
Rutinitas diikuti lebih kurang 14 peserta. Ini yang paling belakang adalah Bebens yang sering pairing berpasangan dengan Victor dalam event-event ultra. Di depannya adalah Didot yang baru saja pulang dari Denmark membersamai Bernard dan Teriuda yang bertanding di World Championship Track Velodrome untuk Omnium. Dan yang di depannya Didot adalah Joko Spartan yang menggunakan Genio Breaker. Di depannya Joko Spartan adalah Minton yang menggunakan jersey putih. Di depannya ada lagi adalah Victor Halim. Kemudian di depan Victor Halim Bayu Saputra. Di depan Bayu Saputra adalah Neila yang kemarin mendapatkan medali perunggu untuk kontingen daerah istimewa Yogyakarta pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumatera Utara. Neila sampai sekarang bergabung di G-Media Cycling Team. Di depan Neila adalah Pablo, mekanik motor. Di depannya Pablo ada Faisal Rifai. Di depan Faisal ada Andi Gilang, Andi Farid Izhar. Kemudian di depan Andi Gilang ada Ditra. Dan di depan Ditra adalah Aiman, lagi-lagi menggunakan jet darat. Siapa nanti yang bisa bertahan menempel sampai berapa jauh akan menempel, dan nanti bisa saksikan siapa yang paling bisa kuat menempel. Kemudian untuk informasi Rebo Brutal Macan Pantai yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 9 November 2024, lebih kurang 2 minggu lagi. Insya Allah pendaftaran akan dibuka nanti atau selambat-lambatnya besok siang, seperti yang disampaikan Ketua Rebo Brutal Didot. Dan beberapa teman yang tidak hadir seperti Andi Atma dan teman-teman lain masih dalam pengurusan perizinan. Dan juga dalam waktu dekat kita nanti akan mengadakan tes rute agar para peserta nantinya bisa mengira-ira, juga bisa memprediksi bagaimana ban yang harus digunakan, karena juga akan melewati beberapa lintasan-lintasan brutal. Dan untuk informasi yang lain, seperti event besok tanggal 2 November adalah Tour de Menoreh. Untuk lintasan komnya mirip dengan Tour de Ambarukmo. Dan untuk tanggal 2 dan 3 juga bersamaan adalah Sukun Tour de Muria.
Dan jangan lupa teman-teman segera mendaftar untuk Tour de Surakarta tanggal 30 November, lebih kurang 1 bulan ke depan. Jadi semoga pendaftaran masih dibuka sampai hari ini. Jadi segera Pak, teman-teman yang ingin mengikuti atau segera mendaftar ke Tour de Surakarta TDS. Kita sudah sampai di Sedayu. Kita akan berbelok kiri, kemudian akan real start. Masih terganjal lampu merah. Ini sudah terlepas untuk Bebens dan Didot di kilometer ke-3 dari titik start Sedayu. Dan berikutnya ini ada Pablo dan Minton, sudah habis di kilometer ke-4,2. Jadi sudah ada 4 yang terlepas karena kami tadi terganjal lampu merah saat real start di Sedayu. Yang sudah lepas di kilometer 3 dan ke-4 tadi ada Didot, kemudian Bebens, kemudian di kilometer berikutnya Pablo dan Minton. Saat ini terus digeber pada speed 51 km per jam. Untuk yang paling belakang ini adalah Joko Spartan. Lalu lintas pagi ini sangat sibuk terlihat. Sangat padat. Masih terus digeber untuk speed 45 km per jam. Untuk Victor dan Joko Spartan masih di posisi belakang, belum ada perubahan posisi. Di depan Victor ada Neila. Luar biasa Neila. Masih terus bisa menempel menggunakan FO jersey, bergabung dalam G-Media Cycling Team. Masih terus di 51 km per jam. Saat ini kami ada di kilometer ke-6,6. Sepertinya Neila habis. Nah, Neila menggunakan sepeda Lapierre. Mulai berjarak. Ini untuk Victor mati-matian untuk bisa terus menempel peloton. Apakah Victor akan bisa menempel peloton? Kita lihat sepertinya berat. Wah, habis sepertinya Victor, tidak mampu lagi menempel peloton. Masih tinggal 6 rider yang bisa menempel.
Kita saat ini ada di kilometer ke 7,6. Untuk minggu kemarin yang bisa menempel terjauh di kilometer 18 adalah Yayan Ompong. Masih terus di bawah Aiman. Kali ini Aiman tidak seperti kemarin karena speednya sampai di sini masih di bawah 50. Memasuki kilometer ke 8. Ada 6 rider yang bisa ikut di peloton ini. Yang di belakang Aiman adalah Ditra, kemudian Faisal Rifai, kemudian Andi Gilang, Bayu Saputra, dan Joko Spartan. Untuk Yayan Gilang izin, Yayan Ompong tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena sakit kakinya. Masih terus di speed 51 km per jam. Joko mulai berjarak. Pada minggu kemarin kita bisa saksikan hanya tinggal 2 rider, Anang dan Yayan Ompong yang ada di kilometer ini. Tapi pada pagi hari ini kita bisa saksikan masih 6 rider yang ada di kilometer ini. Ada 2 kemungkinan yang jelas, yaitu para rider pembalap pagi hari ini memang sudah mengkondisikan diri untuk siap-siap duel untuk kemungkinan pertama, dan untuk kemungkinan kedua Aiman tidak seperti minggu kemarin memaksimalkan speednya. Dan di kemungkinan ketiga karena lalu lintas pada pagi hari ini lebih padat, lalu lintas pagi hari ini lebih sibuk dibanding minggu kemarin, karena otomatis ini juga mempengaruhi speed. Seperti di depan tampak bis warna kuning yang menutupi lintasan. Cuaca Jogja beberapa hari atau beberapa minggu ini masih sangat panas.
Kita bisa saksikan berlawanan dengan matahari hingga cahaya matahari menjadikan tampilan pada tayangan video ini tidak begitu jelas alias blereng. Masih tidak ada perubahan dalam urut-urutan rider, masih Ditra, Faisal, kemudian Andi Gilang, Bayu dan Joko. Sebentar lagi kita akan memasuki lapangan di kilometer ke-12. Menuju ke arah lapangan Pandak, kemudian dari lapangan Pandak kita akan menuju ke Jalan Raya Serandaan. Sudah sangat panas cuaca, padahal ini belum ada jam 7 pagi, ini masih menunjukkan jam 6.49. Sudah dipasang barrier jalan hingga tidak ada seberangan-seberangan. Kita berhasil menyeberang pertigaan yang sangat padat di lapangan Pandak. Kemudian saat ini kita menuju ke Jalan Raya Serandaan. Ada perpindahan posisi untuk Joko Spartan yang tadinya ada di paling belakang. Ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Ini mengacaukan dan harus interval-interval yang sangat berat. Alhamdulillah lolos. Inilah rutinitas Rabu Brutal. Apakah Mas Bayu bisa terus menempel di peleton? Karena kalau berhenti sebentar maka harus interval lagi, nggak berat. Ini sudah bisa menempel lagi.
konsentrasi, harus betul-betul fokus. Lagi kita akan menyeberang Jalan Raya Serandaan. Lolos. Oke, sudah lolos. Kita akan melihat mereka beraksi kembali di lintasan Jalan Raya Serandaan. Posisi berubah. Untuk Joko Spartan ada di barisan ketiga. Kemudian di belakangnya adalah Andi Gilang, dan yang paling belakang adalah Bayu Saputra. Nah, kita akan absen satu persatu. Nah, Bayu Saputra yang menggunakan Stratos S8 dis, kemudian Andi Gilang menggunakan spesialis SL7. Kemudian Joko menggunakan Genio Breaker. Kemudian Faisal Rifai menggunakan Helios A7. Kemudian Ditra menggunakan Helios A8, A9. Kemudian untuk Aiman Cahyadi menggunakan TT, Time Trial Giant Trinity. Ini kita ada di speed 51-52 km per jam. Masih terus bisa menempel. Sepertinya Mas Bayu mulai tertinggal. Mas Bayu habis di kilometer ke 14 ke 15. Juga Andi Gilang juga habis. Mereka berdua habis di kilometer 16. Masih tinggal 4 pembalap. Siapakah di antara mereka yang terbaik bisa menempel Aiman? Apakah Ditra, apakah Faisal, atau Joko? Harus di kilometer 16,5. Masih tinggal 2 yang tersisa. Kita lihat kemarin penampilan Yayan Ompong bisa bertahan di kilometer 18. Ya, setelah lampu merah itu adalah kilometer 18. Ini Faisal dan Ditra masih bisa bertahan. Terganjal lampu merah, masih bisa mengambil nafas. Kita geber lagi, bergantian posisi. Faisal Rifai ada di belakang Aiman, kemudian Ditra ada di belakang Faisal. Masih ada 2 yang bisa menempel Aiman. Memasuki kilometer 17,5. Ada peningkatan, kita sudah lewat di kilometer 18.
Di minggu kemarin di kilometer ini Yayan Ompong copot. Terus geber di speed 55 km per jam. Stabil terus di 55 km per jam. Yang bisa menempel ada dua Helios, Helios A7 dan Helios A8. Kita lihat yang terbaik siapakah di antara kedua ini, ataukah Ditra ataukah Faisal. Wah, sepertinya Faisal habis di kilometer ke 19,5. Masih Ditra yang bisa menempel Aiman. Luar biasa Ditra, atlet downhill satu ini. Penampilannya di minggu kemarin hanya mampu bertahan pada kilometer 8, tapi pada pagi hari ini sampai kilometer 20 masih bisa terus menempel Aiman. Akhirnya harus habis di kilometer 20. Habis di kilometer 20, kita akan melihat Aiman dan kita akan menunggu seperti lokasi kemarin. Kita akan di jalan paling ambyar sedunia. Nah, Aiman Cahyadi yang menggunakan Giant Trinity terus digeber pada speed 52 km per jam. Untuk average speed yang kemarin ditempuh 46,7 km per jam pada jarak 51 km. Masih terus Aiman menggeber sendirian. Kemungkinan Aiman mencari average speed, memperbaiki catatan average speed untuk minggu kemarin. Apakah akan tercapai di atas 46,7 km per jam? Mengingat jalan juga sangat ramai, padat. Aiman Cahyadi yang bergabung dengan Trengganu. Menggunakan jersey putih hitam, menggunakan sepeda Giant Trinity Time Trial. Luar biasa, tidak turun speednya dari 51 km per jam. Terus meledak 50 meter di depan jalan paling ambyar sedunia. Kita akan menunggu di lokasi itu untuk melihat gap waktu. Apakah Ditra akan tersusul Faisal, kemudian mereka bergabung lagi, ataukah mereka masih terpencar-pencar? Kita lihat bagaimana time trial melewati jalan paling ambyar sedunia. Dan yang perlu teman-teman ketahui, besok jalan ini atau lintasan seperti ini akan dihadapi lebih kurang 500 meter untuk Rabu Brutal Macan Pantai. Terus digeber sama Aiman. Kita akan menunggu di sini untuk melihat pembalap yang ada di belakang.
Sudah terlihat Ditra. Gap 1 menit karo Aiman. Kemudian di belakangnya ini Faisal Rifai. Gap 1 menit 20 Haraiman. Dan kita melihat belakangnya. Ini Joko Spartan. Gap 2 menit Sukaiman. Masih belum tampak yang lain. Oke, kita tinggalkan. Kita akan melihat apakah Joko Spartan mampu menyusul Faisal dan Ditra. Begitu sebaliknya, apakah Faisal mampu menyusul Ditra. Kita akan saksikan. Oh, ada apa ini? Bocor. Bocor. Ternyata Mas Aiman bocor. Dihentikan oleh bocor. Ayo, let's go. Ayo, gonceng. Jadi ternyata korban di jalan paling ambiar sedunia. Mas Aiman bocor. Oke, kita lanjut. Yang tampak di depan adalah Joko Spartan. Sudah terlihat di depannya Faisal. Oh, gas. Apakah Faisal akan bisa menyusul Ditra? Sudah terlihat Faisal. Sudah terlihat Ditra. Menurut Mas Aiman bisa nyusul nggak ini? Sudah nampak sepertinya di depan dekat. Bisa nyusul nggak ini kira-kira ini? Ayo di semangat. Jauh belakang. Belakang 30 detik. 30 detik. Depan 20 detik. Faisal berusaha sekuat tenaga, mati-matian untuk bisa mengejar Ditra. Kadang enaknya tubeless langsung nutup Pak Aris. Ini. Kalau pakai ban dalam ini bocor langsung habis. Oh, kalau tubeless ya, Iya. karena dikasih cairan ya. Iya. Meskipun agak berat sedikit, tapi dia lebih safety kalau kondisi-kondisi one day race krusial seperti ini. Ini masih berusaha sekuat tenaga ini Faisal untuk bisa merapkan diri dengan Ditra. Kita lihat perjuangan Faisal. Pembalap Ultra 1 ini. Kita coba akan lihat ke depan Ditra. Suruh nahan yang depan. Semakin jauh sepertinya. Semakin jauh. Kita lihat posisi atau pembangunan jembatan Pandan Simo ini. Ini jembatan Pandan Simo. Oh, Udah mulai jadi, udah mulai diaspal. Wah, kelihatannya ketangkap ini. Sudah terlihat. TP Paris. Hah? Bentar. Tekan. Kita lihat di depan Ditra.
Pak Ditra terus bermain solo sendirian. Lawan diri sendiri. 30 detik. 30 detik. Arif Faisal. Nah, Ditra Pranata yang Supply. posisi dikasih suplai. Kita ada di speed 40 km per jam. Sendirian Ditra apakah akan di video salib disalib Faisal atau bisa terus bertahan sendirian, kita akan melihat. Kita lihat ke depan, lihat gap waktunya Mas Aiman. ya. Coba lihat gap waktunya. Megap juga. Kosong, kita lihat gap waktunya di sini. Empat 6 10 detik. 10 tambah 3. Saya harus setepek. stepnya. Sudah terlihat 10. 20. 25 detik. Kita lihat yang belakang, Joko masih jauh. Jauh. Sepedanya harga berapa itu Pak Aris? 3 juta. Murah bener. Bedanya Joko. Bedanya Joko. Wah, ini kelihatan Joko. 30 detik. 30. 40. 47 detik karo sing pertama. Ini 3 potensial winner posisi 1, 2, 3. Ini untuk Joko. Empat 7 detik karo Ditra, karo Faisal wis ketok. Tinggal 20 detik dengan Faisal. Kita lihat ke depan lagi. Sudah terlihat Faisal dan jarak dengan Ditra sepertinya juga masih tetap sama. Supply saya. Kasih suplai. Tangkap dulu baru istirahat. Sepertinya sudah mulai dekat jaraknya. Yang depan udah dungkleng-kleng. Yang depan sudah mulai keleang-keleang ya. Lihat Faisal apakah mampu menyalip Ditra. Mulai off saddle. Biarap. Bermain solo itu beberapa teman ada yang memotong jalan. Jalan ini adalah untuk motong biar bisa memangkas kilometer.
adalah Minton yang memotong jalan. Detik. Masih sama 20 detik jaraknya. Udah dongkleng-kleng. Sama Faisal. Taruh Joko Spartan 40 detik. Masih mati-matian Ditra sendirian berusaha terus menjauhkan diri dari Faisal, tapi jaraknya masih tetap sama 25 detik. Speednya drop di 38 km per jam. Sedikit nanjak. Sedikit rolling nanjak. Kita di plus 1% menuju Pantai Samas. Ini adalah Minton yang tadi lepas di kilometer ke 5, memotong jalan hingga bisa menembus ke arah Pantai Baru. Speednya masih stabil di 38 km per jam. Duel poligon antara Helios A8, Ditra melawan Faisal Rifai, Helios A7. Orang nyebrang ini bapak-bapak. Jadi kita tunggu sebentar posisi Faisal. Belakang udah ada sempritan. Udah ada peluit. Udah masuk ini. Pada motong jalan. Wow. Pada motong jalan. Halo sama Pak Aris. Pak Aris lagi nge-review. Gak usah, nanti aku pinjam ban dalamnya Faisal. Ini adalah ayahnya Nela. Ya, sepeda motornya baru BCX. Ini akhirnya sepertinya Ditra akan tersusul karena ada rombongan Bayu Saputra, juga Andi Gilang, juga Neila. Live langsung Riaris. Oh, keren ini. Tuh, Ditra sudah terlihat tinggal 10 meter. Ditra akan tertangkap peloton. Dan akhirnya tertangkap Ditra. Joko Spartan yang masih tertinggal. Kita pasti akan saksikan untuk adu sprint. Saat ini kami ada di kilometer ke-40, 41, masih 10 km menuju finish pada titik 51 km lokasi finish.
Kita akan lihat adu sprint seperti biasanya di lintasan ini. Tukang tariknya saat ini Bayu Saputra, kemudian diikuti oleh Andi Gilang, Neila, Ditra, Minton, dan Faisal. Tambah. Bergantian Andi Gilang yang melakukan tarikan. Tambah. Kita lihat apakah Mas Bayu akan sprint kembali. Kita lihat Mas Bayu. Bayu is back. Apakah Mas Bayu akan memenangkan hari Rabu hari ini? Peluangnya bagaimana ini Mas Bayu, bisa sprint? Berat sekali Pak. Tadi udah sprint Pak. Ini buat nempel. Speed mulai ditambah oleh Andi Gilang. Ini beratnya berapa Mas Aiman? Apa? Sepedanya beratnya berapa? Beratnya berapa ya? 9 kilo. 9 kilo ya, berat ya? Lumayan Pak Ari. 9 kilo. Yang bikin berat tanduknya itu mungkin. Bukan. Berat ini moncongnya. Moncongnya. Coran, aluminium coran. Oh. Speed terus ditambah di 43 km per jam. Bentar lagi memasuki jalan halus nih. Bentar lagi akan masuk di Speednya pasti bertambah di depan. kilometer Kurang ke 7, kilometer ke 43 kurang 7 kilo 7. Masih Andi Gilang di depan, ditempel ketat Neila. Ini teman-teman yang paling konsisten serta Rabu Brutal. Neila. Ya, Mas Bayu, Faisal. Ini saya dibantu Ditra, komentator. dan di depan Andi Gilang. Jadi Rabu Brutal salah satu event sepedaan di Jogja yang paling konsisten. Terima kasih apa Paris MC apa itu yang mengawal RC Marsal. Di Marsal yang dari Jogja selalu Marsal membantu menjaga lancarnya perjalanan kita, membuka jalan. Marsal, Mas Rozi dan Mas Rizal. Mulai bertambah kecepatan. Mulai bertambah di 45 km per jam. Tukang tariknya Ditra, diikuti Minton, Faisal, kemudian Bayu, Andi Gilang, dan Neila. ...5,5 km menuju garis finish.
luar biasa Neila, sudah banyak sekali progresnya, semakin bagus. Yang biasanya ikut juga Safa Azahra, tapi karena Safa jadwal sekolahnya juga padat, tidak bisa ditinggalkan. Antaranya bergantian Minton, kemudian digantikan lagi oleh Faisal. Kilometer menuju finish. Speednya turun lagi. Tadi sudah diangkat di 43-45 km per jam. Saat ini turun ada di 40 km per jam. Joko Spartan juga masih belum tampak. Digantikan Bayu Saputra tukang tariknya. Sepertinya Faisal mau ngajak berduel dengan Ditra ini. Beberapa kali Faisal melakukan sprint terlalu jauh dari lokasi finish, hingga ketika mendapati finish sudah habis tenaganya. Kita akan lihat apakah strategi Faisal pada pagi hari ini mampu mengalahkan Ditra. Kalau kita lihat Ditra beberapa kali memang menggunakan road bike ini seperti seorang sprinter yang selalu memposisikan dirinya ketika memasuki 500 hingga 300 meter terakhir menuju titik finish. Masih Bayu di depan. Bayu melakukan tarikan panjang. Kemudian Andi Gilang. Digantikan Andi Gilang tukang tariknya. Masih dikit Pak Aris, tak fotoin satu-satu. Di samping. Hop. Si Andi Gilang yang di depan. Lagi Pak Aris dikit. Senyum dikit napa? Menuju 3 km finish. Ditambah lagi speednya. Ditra melakukan tarikan panjang, ditambah speednya. Minton habis. Wah, ada sepeda di kanan Pak Aris.
Oh, ada pertama dibuka jalannya. Faisal Rifai melakukan breakaway 1,5 km menuju finish. Faisal Rifai breakaway dibiarkan oleh peleton. Bayu tidak melakukan penambahan speed. Faisal Rifai tetap breakaway sendirian. Apakah Faisal akan memenangi pertarungan ini? Bayu Saputra berusaha menempel motor yang ada di depannya, namun motornya melaju lebih dahulu. Belum tersusul Faisal Rifai. 1 kilo menuju finish. Masih Faisal di depan. Apakah akan tersusul Faisal? Bayu Saputra juga tidak menambah speed, melakukan tarikan. Untuk Andi Gilang juga 500 Ditra meter. 500 meter menuju finish. Bayu melakukan offside untuk melakukan break. Dikejar oleh Ditra, Andi Gilang, Bayu tertinggal. Apakah akan memenangi pertarungan ini? Siapa yang akan memenangi pertarungan ini? Ditra, Andi Gilang, Ditra. Akhirnya Gilang yang memenangi pertarungan, kemudian Ditra dan Faisal. Seru sekali ini Mas Aiman. Lalu lintasnya juga ramai. Nih. Mas Bayu habis saat melakukan sprint di awal, tarikan cukup panjang. Lead out, man. Wah. Gacar. Gimana pagi ini, Sal? Wah, dahsyat, Pak. Tapi untuk Mas Aiman bocor. Kena batunya. Ini masih aman, Pak. Nggak kayak kemarin. Kita ketangkap. Ini Korban hari ini. bocor korban. Hari ini judulnya Aiman kena batunya ini. Akhirnya bocor. Akhirnya kita sampai di Soto Kopior. Pak. Oh, pakai iya iyalah. Kenapa? Oh, yang di jalan sana nih. Ini tadi soalnya pas di jalan paling ambil sedunia digeradak. Ini rahasianya baterainya. Oh, bane Enteng pol. warnanya pink ban dalamnya. Ban paling ringan ini. Bawa serep, Sal. Latek. Latek. Mas Bayu bagaimana pagi ini? Anu Pak, sepeda mabul-mabul. Mabul-mabul. Ya. Tapi Mas Ditra istimewa loh hari ini. Gimana, Pak? Seperti Yayan kemarin loh. Bisa nempel terakhir loh ini. Ngeri, Pak. Tadi kena mobil Pak. Apa? Mobil. Ya kena mobil tadi. Ban belakang saya ngepot-ngepot. Gila Pak. Terus demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Rutinitas
Rabu Brutal. Semoga bisa menghibur. Semoga para viewer semua bisa dalam kondisi sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Insya Allah kita ketemu lagi besok tanggal 2 di Tour de Menoreh, dan kita akan ketemu lagi pada Rabu Brutal Macan Pantai. Ini sprintnya ngeri loh ini, Mas Ditra. Ngeri sprintnya ini tadi, Josenan ini. Dia Jok pagi ini Jok, tetap remuk. Remuk Pak. Jadi nggak ikut passing? Nggak ikut passing tadi. Coba Dicolke. sendiri ya. Belajar sendiri. Oke Jok, besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada banyak salah dan kurang dalam liputan ini.